PBVSI memberikan target yang sangat berat kepada Timnas Voli Putri Indonesia, di mana Megawati Hangesti Pertiwi, Sheila Birnadeta, Tisha Amalia, dan kawan-kawan harus bisa finish di posisi kedua di Civilik tahun 2025 ini. Apakah target yang dibebankan oleh PBVSI kepada Timnas Indonesia masuk akal atau tidak? Kita akan bahas mengenai target itu. Oke teman-teman, ketemu lagi seperti biasanya kita ngobrol santai-santai, kita sharing tipis-tipis tentang voli Indonesia, tentu khususnya tentang Timnas Voli Putri Indonesia. Oke, jadi Timnas Voli Putri Indonesia dipastikan akan tampil di Civilik tahun 2025 meskipun saat ini di perbatasan Thailand dan juga Kamboja itu sedang terjadi perang. PBVSI sendiri itu sudah memberikan target yang cukup berat, bahkan bisa dikatakan sangat berat kepada Megawati Hangesti Pertiwi dan teman-temannya di Civilik tahun 2025 ini. Tidak tanggung-tanggung Pak Imam Sujarwo sebagai Ketua Umum PBVSI itu menargetkan Timnas Voli Putri Indonesia bisa finish di posisi kedua di Civilik tahun 2025 ini. Waktu pelepasan kemarin di Sentul, Pak Imam Sujarwo itu menyatakan bahwa Timnas Indonesia itu sudah menjalani persiapan yang cukup panjang sejak FIC Nation Cup tahun 2025 yang lalu, di mana kita ketahui saat itu Timnas Indonesia bisa finish di posisi kelima. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, dan mungkin banyak volimania yang setuju, bahwa pernyataan dari beliau, Pak Imam Sujarwo, mengenai persiapan yang cukup panjang di Timnas Indonesia itu memang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena apa? Saat itu Timnas Indonesia itu kan hanya bersiap selama 2 minggu. Bahkan Mas Oo selaku pelatih Timnas Indonesia menyatakan bahwa Timnas Indonesia itu kan tidak selalu kumpul setiap waktu karena ada dispensasi, kemudian juga ada beberapa pemain yang cedera, sehingga tentu saja komposisi Timnas di Pelatnas itu kan tidak bisa maksimal. Bahkan setelah FIC Nation Cup kemarin, Mas Oo itu ketika melakukan wawancara dengan Moji itu menyatakan bahwa para pemain Timnas Indonesia itu hanya latihan 3-4 kali sebelum tampil di FIC Nation Cup tahun 2025. Dan saat itu Mas Oo juga meminta maaf karena dirinya itu gagal membantu Timnas Indonesia memenuhi target dari PBVSI, yang mana kita ketahui saat itu PBVSI menargetkan Timnas Indonesia bisa finish di posisi keempat atau masuk semifinal. Ini sekali lagi pernyataan dari Ketua Umum PBVSI itu menimbulkan banyak kecaman atau banyak suara-suara miring dari para volimania, dari para fans voli Indonesia. Salah satunya adalah mengenai persiapan yang cukup panjang itu, karena ya kita ketahui lah ya bahwa sebelum tampil di Civilik tahun 2025 ini, Megawati Hangesti Pertiwi dan teman-temannya itu kan memang persiapannya itu juga sebenarnya tidak terlalu panjang seperti yang diucapkan oleh Pak Imam Sujarwo. Bahkan para pemain di Timnas Indonesia itu kan juga tidak bisa untuk bermain sebagai sebuah tim secara utuh karena ya ada pemain yang cedera seperti Megatron, sehingga dirinya itu kan tidak selalu bermain di Moji Volley Cup tahun 2025. Begitu juga dengan Arcel Anwari yang juga saat ini masih menjalani proses recovery dari cedera yang dialaminya. Selain itu, banyak juga volley-mania yang sangat menyayangkan kenapa kok PBVSI itu berani memberikan target 2 besar untuk Timnas Voli Putri Indonesia di tengah persiapan yang mereka anggap itu sangat minim. Karena apa? Ya sekali lagi, Timnas Voli Putri Indonesia itu kan akan menghadapi lawan-lawan berat di Civilik tahun 2025 besok. Kalau kita berkaca dari target yang ditetapkan oleh PBVSI, yaitu 2 besar, tentu saja ya kita sama-sama tahu bahwa nanti kemungkinan besar yang akan menjadi juara itu adalah Thailand, karena memang level Timnas Thailand itu kan sudah di atas Indonesia, di atas Vietnam, di atas Filipina. Tapi Timnas Indonesia itu kan juga mungkin saja akan mengalami kendala yang sangat berat ketika menghadapi Timnas Vietnam dan juga Timnas Filipina. Di pertandingan terakhir itu kan Timnas Indonesia itu kan dikalahkan oleh Timnas Filipina dengan skor 3-1, bahkan ranking FIVB saat ini Timnas Indonesia itu kan dibandingkan dengan Timnas Thailand, Timnas Vietnam, dan juga Timnas Filipina itu kan berada di posisi yang paling bawah. Meskipun demikian, menurut Pak Imam Sujarwo, lonjakan peringkat Timnas Indonesia itu diharapkan bisa menambah motivasi bagi Megawati Hangesti Pertiwi, Sheila Birnadeta, Tisha Amalia, Mediol Yoku, Devega, dan kawan-kawan untuk tampil di Civilik tahun 2025 ini. Perlu digarisbawahi bahwa ini bukanlah hal untuk menjatuhkan mental para pemain Timnas Indonesia, enggak, tapi mungkin
kita harus berpikir realistis bahwa dengan persiapan yang sangat minim, apakah sekali lagi target yang ditetapkan oleh PBVSI itu masuk akal atau tidak? Karena apa? Ya, kita para volley-mania kan sudah tahu tuh persiapan timnas Indonesia bagaimana dan juga hasil yang didapatkan oleh timnas Indonesia di Mochi Volley Cup 2025 kemarin, ketika salah satunya timnas Indonesia itu kan di luar dugaan, di luar prediksi, itu kan dikalahkan oleh timnas Under 21 yang diperkuat oleh Junaida Santi, kemudian Gendis, kemudian Kadek dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pelatih timnas Indonesia Mas Octavian itu sangat ya bisa dikatakan akan berusaha sangat keras agar timnas Indonesia itu bisa untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh PBVSI. Saat pelepasan timnas Indonesia di Sentul kemarin, Mas O itu menyatakan bahwa ketika menghadapi timnas Thailand, timnas Indonesia itu akan belajar lebih banyak dari timnas Thailand. Ya, ini merupakan sesuatu yang sangat masuk akal. Ini realistis lah ya, bahwa ya sekali lagi timnas Indonesia dengan timnas Thailand itu kan memang jaraknya atau gapnya itu sangat jauh, karena timnas Thailand levelnya sudah di VNL, sedangkan untuk timnas Indonesia sendiri kan belum pernah menjadi juara di Civic. Prestasi terbaik timnas Indonesia di Civic itu kan tahun 2019 ketika menjadi runner up, tapi di tahun 2022 dan tahun 2023 Indonesia itu kan finish di posisi ketiga. Tahun 2024 kemarin timnas Indonesia itu bahkan berada di bawah Thailand, berada di bawah Vietnam, berada di bawah Filipina, alias berada di posisi juru kunci. Dan hal itu tentu saja menjadi sebuah gambaran mengenai bagaimana kekuatan timnas Indonesia sektor putri saat ini. Selain itu juga Mas Octavian itu cukup percaya diri dengan masuknya Megawati Hangesti Pertiwi dan juga Arsyil Anwari serta Asih Titi, khusus dua nama pertama, Arsyil Anwari dan juga Megawati Hangesti Pertiwi ini diharapkan bisa menambah kekuatan dari timnas Indonesia, meskipun di Mochi Volley Cup kemarin Arsyil Anwari dan juga Megawati Hangesti Pertiwi itu kan memang tidak tampil secara maksimal di setiap pertandingan. Bahkan Megatron itu kan juga sempat beberapa kali, 2 kali lah ya, tidak main bersama timnas Indonesia karena dirinya itu berfokus untuk menyembuhkan cedera lutut yang saat ini sedang dideritanya. Mas Octavian sendiri memang mengakui bahwa timnas Indonesia itu kan membutuhkan bomber, dan masuknya Megatron serta Arsyil Anwari itu kan diharapkan bisa menambah lubang di posisi opposite hitter, karena dengan masuknya Megatron dan Arsyil Anwari itu artinya posisi untuk opposite hitter itu akan terisi. Tinggal nanti bagaimana kondisi dua pemain itu, apakah benar-benar fit 100% atau tidak dan siap dimainkan atau tidak. Karena apa? Terlalu beresiko kalau seorang pemain yang belum sembuh 100% kemudian dipaksakan untuk menjalani pertandingan di tengah lapangan. Karena apa? Kondisi fisik atau kondisi kesehatan itu merupakan aset yang paling penting bagi seorang pemain, bagi seorang atlet, karena event itu kan akan selalu ada, tapi amit-amit kalau seorang pemain itu dipaksakan kemudian mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, tentu saja hal itu akan sangat mengancam atau akan sangat berbahaya bagi masa depan pemain itu sendiri di masa depan. Dengan komposisi atau dengan situasi seperti itu, ya boleh saja PBVSI itu pede atau percaya diri untuk menargetkan timnas Indonesia finish di posisi 2 besar Civic. Tapi sekali lagi, tolonglah PBVSI, ini sudah ada banyak suara-suara dari para volley-mania agar PBVSI itu berbenah, agar menyiapkan timnas itu tidak seadanya, harus persiapannya maksimal, karena ya para pemain itu kan hanya akan menjalankan program yang sudah diterapkan oleh federasi, dalam hal ini adalah PBVSI. Kalau persiapannya maksimal, persiapannya bagus, tentu saja peluang timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik itu kan juga akan semakin besar lagi. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana tentang target yang ditetapkan oleh PBVSI? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, doakan timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik di Civic 2025 ini. Oke, makasih. Sampai jumpa.